Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati terpelajar pemuji utama Bapak Dr. Sahari, Magister Pendidikan Islam. Yang kami hormati pemuji dua Bapak Ismail K. Usman, dan yang kami hormati pembimbing dua dan juga selaku sekretaris Bapak Abrari Ilham MPD. Saya di sini posisi saya selaku pengganti pembimbing satu yang sesuai SK Dr. Rifai Bulutio MPD, tapi beliau tidak ada lagi, ya. Seminar hasil juga tidak ada, ya. Tetapi beliau ini Pak sudah diuji pada hari Jumat yang lalu di ruangan saya. Oh iya. Sudah diuji pada hari Jumat, ya, atau Kamis? Hari Kamis dan Jumat kan? Sudah diuji supaya tugas pembimbing satu dia sudah ambil lebih dulu. Lebih khusus Ananda Fadila Ain Abdullah, ya, dengan Dayang adik Meli dua-dua. Iya. Dari 3 bersaudara, ya. Kami yang tua. Kakak. Oh, kami adik, ya. Alhamdulillah. Bapak tidak bisa hadir. Kenapa? Ya, tapi sudah ada Bapak mungkin nanti sesungguhnya, ya, Bapak Rahmat Basuki, pendamping setia nanti, ya, sampai seterusnya, ya, Bapak Rahmat Basuki, ya, selamat. Doa ibunya yang mana? Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian Munakas atas nama Fadila Ain Abdullah NIM 1823023 dengan judul skripsi implementasi metode tilawati dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di Taman Pendidikan Al-Quran Masjid Nurul Iman Pandu dengan melafazkan basmalah. Selanjutnya Ananda mempresentasikan dulu, ya, selama kurang lebih 10 menit, kemudian dikonfirmasi oleh pemuji satu dan pemuji dua. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bunda Dr. Anda Nurhayati MPDI, yang pada hari ini sekaligus mewakili pembimbing satu saya yang saya sebut dengan hormat Bapak Dr. Rifai Bulutio MPD. Yang saya hormati Bapak Abrari Ilham MPD, dan yang saya hormati Bapak penguji saya Bapak Dr. Sahari MPDI dan Bapak Ismail K. Usman MPDI. Baik, izinkan saya Fadilah Ain Abdullah untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul implementasi metode tilawati dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di Taman Pendidikan Al-Quran Masjid Nurul Iman Pandu. Yang melatar belakangi penelitian saya yaitu adanya siswa-siswi sekolah yang belum bisa membaca Al-Quran, dan hal ini sesuai dengan data dari Kementerian Agama dan hasil penelitian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Hasanah Keagamaan. Perintah membaca Al-Quran sendiri terdapat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 dan Quran Surah Al-Muzammil ayat 4. Aspek kemampuan membaca Al-Quran sendiri termasuk dalam aspek pendidikan agama Islam di sekolah yang sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 211 tahun 2011 tentang pedoman pengembangan standar nasional pendidikan agama Islam pada sekolah. Nah, sehubungan dengan ini, Taman Pendidikan Al-Quran merupakan lembaga pendidikan non-formal
yang juga menyelenggarakan pembelajaran Al-Quran, yang tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Salah satu TPA di Manado yaitu Taman Pendidikan Al-Quran Masjid Nurul Iman Pandu. Nah, TPA ini menggunakan metode pembelajaran yaitu metode tilawati. Nah, TPA ini sudah dapat dikatakan meningkatkan kemampuan santri karena pada tahun 2019 dan tahun 2021 itu sudah ada santri yang mengikuti hataman Quran atau wisuda santri. Kemudian rumusan masalah dari penelitian saya yang pertama yaitu bagaimana model pembelajaran Al-Quran di Taman Pendidikan Al-Quran Masjid Nurul Iman Pandu, dan yang kedua bagaimana penerapan metode tilawati dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di Taman Pendidikan Al-Quran Masjid Nurul Iman Pandu. Landasan teori yang saya gunakan pada penelitian saya yaitu pembelajaran Al-Quran, metode tilawati, kemampuan membaca Al-Quran, dan Taman Pendidikan Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran yang dapat saya simpulkan yaitu merupakan interaksi antara pendidik dan peserta didik dengan sumber belajar Al-Quran untuk mencapai tujuan pendidikan Al-Quran. Salah satu tujuan pendidikan Al-Quran yaitu agar dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Nah, kemudian metode tilawati merupakan metode pembelajaran yang menggunakan lagu ros dengan pendekatan klasikal dan pendekatan individual. Kemudian pada metode tilawati ini menggunakan 4 prinsip, yaitu diajarkan secara praktis, menggunakan lagu ros, menggunakan pendekatan klasikal, dan menggunakan pendekatan individual. Taman Pendidikan Al-Quran yang merupakan lembaga pendidikan non-formal yaitu bertujuan untuk dapat bagaimana santri bisa membaca Al-Quran. Adapun standar proses pembelajaran di Taman Pendidikan Al-Quran yaitu yang pertama dilaksanakan melalui pendekatan klasikal dan individual. Bahan ajar yaitu disesuaikan dengan tingkatannya dan menggunakan metode pembelajaran Al-Quran, kemudian menggunakan media pembelajaran Al-Quran, dan yang terakhir dilaksanakannya penilaian. Nah, adapun metode penelitian, jenis penelitian saya yaitu penelitian kualitatif dengan waktu penelitian selama kurang lebih 6 bulan yang bertempat di Jalan Raya Manado Wori, lingkungan 4, Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken, Kota Manado. Sumber data dari penelitian saya itu bersumber dari data primer dan data sekunder. Kemudian metode pengumpulan data yang saya gunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk instrumen penelitian yang saya gunakan yaitu diri saya sendiri dan pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data yang saya gunakan yaitu reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan. Untuk pengujian keabsahan data saya menggunakan triangulasi dengan sumber data, metode, dan teori. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama mengenai deskripsi tempat penelitian saya yaitu nama dari TPA ini yaitu Taman Pendidikan Al-Quran Masjid Nurul Iman Pandu, binaan Ikatan Pemuda Remaja As-Salam, Manado. TPA ini berdiri sejak tanggal 15 Maret 2016 dengan jam pembelajarannya yaitu mulai pukul 15.45 sampai 17.45 WITA. Kemudian hasil penelitian yang pertama berdasarkan rumusan masalah yang pertama mengenai model pembelajaran Al-Quran yaitu pada TPA Masjid Nurul Iman Pandu menggunakan kurikulum dari TPA binaan IPRA Manado dan konsep pembelajarannya yaitu terdiri dari pembukaan, pembelajaran metode tilawati, istirahat, sholat berjamaah, dan penutup. Untuk model pembelajaran di TPA Masjid Nurul Iman Pandu sendiri yaitu sama dengan konsep dari TPA binaan IPRA Manado. Kemudian dalam proses pembelajarannya yaitu guru membuka pembelajaran, membaca alat peraga dengan teknik klasikal, kemudian membaca individual, kemudian murajaah dan menjelaskan materi,
kemudian menghafal doa-doa sholat, menghafal surah-surah pendek atau ayat-ayat pilihan. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang rumusan masalah yang kedua mengenai penerapan metode tilawati dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di Taman Pendidikan Al-Quran Masjid Nurul Iman Pandu, yaitu dari gurunya sendiri, yaitu melaksanakan pelatihan guru. Kemudian dalam proses pembelajarannya itu menjelaskan materi dengan menggunakan pendekatan klasikal, menggunakan pendekatan individual, kemudian menjelaskan materi tilawati berdasarkan pokok bahasan, kemudian adanya murojaah dalam proses pembelajaran. Kemudian pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang pertama mengenai model pembelajaran, itu berdasarkan hasil penelitian. Jadi model pembelajaran di Taman Pendidikan Al-Quran Masjid Nurul Iman Pandu yaitu dilaksanakan melalui pendekatan klasikal dan individual. Bahan ajarnya yaitu disesuaikan dengan kurikulum TPA Binaan IPRA Manado. Kemudian metode pembelajarannya yang digunakan yaitu metode tilawati, dan media pembelajaran yaitu alat peraga dan papan tulis. Kemudian rumusan masalah yang kedua mengenai penerapan metode tilawati dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran berdasarkan hasil penelitian yang tadi. Adapun pembahasannya yaitu dalam penerapan metode tilawati dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Dengan penerapan metode tilawati ini yaitu menerapkan 4 prinsip tadi metode tilawati, yaitu diajarkan secara praktis menggunakan lagu ros, diajarkan secara klasikal menggunakan alat peraga, kemudian diajarkan secara individual dengan teknik baca simak buku tilawati. Kemudian adapun kesimpulan dari hasil penelitian saya mengenai model pembelajaran, yaitu tentang proses pembelajarannya itu terdiri dari pembukaan, pelaksanaan, dan penutup. Adapun model pembelajaran dari TPA Masjid Nurul Iman Pandu yang terdiri dari persiapan, proses pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua mengenai penerapan metode tilawati, yaitu dapat meningkatkan kemampuan membaca di Taman Pendidikan Al-Quran dengan menerapkan 4 prinsip metode tilawati. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Utama masuk hasil temuan penelitian yang terpelajar Dr. Sahari MPDI. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati pimpinan sidang Ibu Dr. Haja Nurhayati MPD, yang didampingi pendamping setia beliau Bapak Abrari Ilham selaku pembimbing dan sekaligus juga sebagai sekretaris. Saya juga hormati Bapak Ismail Kausman MPDI, wabil khusus pada saudari Fadila Ain Abdullah, yang alhamdulillah ini termasuk cepat ya prosesnya, dari tahapan hasil ke ujian skripsi ini hanya butuh 1-2 minggu kalau tidak salah ya. Perasaan belum terlalu lama kita duduk di sini. Alhamdulillah ini sudah bisa dirampungkan dan bisa diujikan pada hari ini. Saya mungkin tidak terlalu banyak, kemarin sudah banyak hal yang
sudah diperbaiki ya. Pertama saya ingin Anda memperagakan atau mempraktekkan. Ya. Ini kan judulnya implementasi metode tilawati. Bagaimana cara mengajar itu? Bisa Anda praktekkan itu? Bisa tapi belum ahli. Belum ahli. Ya, bisa-bisanya kalau begitu. Nah, yang kamu lihat, yang kamu perhatikan di sana seperti apa itu? Nah. Ini misalnya di tilawati jilid 1 bisa Pak? Iya. Terserah yang mana yang mudah menurut kamu. Baik. Jadi yang pertama itu mereka melaksanakan pembacaan alat peraga tilawati dengan 3 teknik, yaitu menggunakan alat peraga di depan. Yang pertama itu guru membacakan terlebih dahulu, kemudian santri mengamati, mendengar pembacaan dari alat peraga. Bagaimana cara memperagakan itu? Boleh tidak dipraktikkan? Bismillahirrahmanirrahim. Aba, 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 aa, baba, aba, ba'a, aba, ba'a, aa, baba, ba, baba'a, aba'a, ababa, ba'aba, alif ba, alif ba, alif ba, alif ba, alif ba, alif ba. Kemudian setelah guru membaca kemudian didengar oleh santri. Yang kedua itu guru membaca kemudian santri menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Aba, aba, aba. Santri mengikuti. Aa, baba, aba. Santri mengikuti sampai seterusnya. Kemudian membaca bersama-sama antara guru dan santri. Kemudian membaca buku tilawati itu langsung pada teknik klasikal yang kedua, itu guru membaca kemudian santri mengikuti. Setelah itu santri diberikan kesempatan untuk membaca satu persatu sebanyak 1 halaman, kemudian setelah selesai dilanjutkan dengan santri yang lain. Seperti itu. 60 lebih. Oke, di sini kan katanya dilakukan dengan lagu ros. Yang rosnya itu yang mana itu ya? Jadi lagu ros itu ada 3 nada, rendah, sedang, dan tinggi. Yang mana itu? Bisa? Coba Misalnya- dibunyikan bagaimana itu? Tapi belum apa Bapak? Belum sempurna. Ya enggak sempurna, tapi kan pasti nadanya dapat gitu. Misalnya salam. Nah. Assalamualaikum. Coba. Sedang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian rendah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tinggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dia dipraktekkan nanti ketika baca sambung atau seperti apa? Kalau di yang seperti tadi baru mengenal huruf-huruf itu belum. Sudah. Untuk yang tadi aba, aba, aba. Itu yang dimaksud ros maksudnya- itu. Oh iya. Hah? Lagu rosnya itu di situ. Iya, menggunakan nada itu. Ada lagu lain? Tidak ada. Hanya menggunakan lagu ros.
Rostock. Oh gitu. Jadi tidak ada bedanya berarti dengan metode Iqra. Iqra begitu-gitu juga kayaknya. Kalau si metode Iqra, kalau yang saya pelajari itu untuk bukunya sendiri terdapat perbedaan. Nah untuk lagunya Kalau lagunya itu Fadilah baca untuk metode Iqra tidak menggunakan lagu, hanya menggunakan teknik. Iya, maksudnya untuk berbacaan awal itu hampir sama aja, nggak ada bedanya. Toh? Kecuali mungkin yang huruf-huruf sambung itu baru kedengaran nada-nadanya itu. Gitu. Kalau di Iqra 5 sudah bisa kedengaran jelas itu lagunya. Di Iqra berapa yang bisa di ini? Nah, karena Anda akan menekankan di sini kepada tilawati, gitu. Penelitiannya tilawati itu identik dengan lagu ros, ya kan? Nah, saya belum dapat tadi itu. Di bacaan mana, di Iqra mana kira-kira itu bisa diterapkan lagu-lagu itu? Kalau di Iqra Belum dapat atau? belum dapat, tapi kalau misalnya menggunakan nada untuk buku Iqra itu bisa. Di mana? Di Iqra berapa? Bisa kalau dari Iqra 1. Soalnya untuk pembahasannya itu dalam jilid 1 itu sama mengenai. Ya tadi kan bacaan huruf-huruf itu kalau menurut saya belum dapat. Nah, coba boleh di huruf sambung di Iqra berapa coba? Nah coba yang menggunakan ros tadi gimana tuh? Silakan apa minum ya. Soalnya saya masih penasaran dengan lagu rosnya itu, saya yang seperti apa itu? Saya kira seperti dangdut. Iya, saya kira seperti dangdut itu. Kalau lagu ros kan. Nah, coba. Oke, cukup ya. Tapi kalau gurunya yang mengajar pasti lebih baik dari itu ya, lagunya ya. Iya. Oke, baik ya Fadilah, saya sebenarnya penasaran lagu-lagunya itu Sekali-sekali datanglah berkunjung, penasaran kan lagu rosnya. Iya. Tapi kalau gurunya memang Kalau lagu Rosas itu. Oke. mungkin sama dengan Rosa lupa berbicara. Nah ini kan implementasi metode tilawati dalam rangka meningkatkan kemampuan membaca. Kalau meningkatkan kan ada dari rendah naik ke atas toh, ya toh, meningkat namanya kan. Nah itu ukuran meningkat itu seperti apa itu yang ada di sini di paparan kamus ini? Jadi pada saat Peningkatan itu ditandai dengan apa kira-kira? kalau untuk tanda-tanda dalam skripsi itu belum ada, tapi berdasarkan hasil wawancara dengan santri juga itu mereka mengakui bahwa sebelumnya mereka sudah belajar membaca. Itu ada santri yang belum sama sekali belajar membaca Al-Quran, dan ada santri yang sudah pernah belajar
santri yang sudah pernah membaca Al-Quran itu katanya sebelum mengikuti pembelajaran menggunakan metode tilawati itu bacaan mereka itu masih kurang. Mereka belum bisa membedakan antara huruf-huruf, misalnya alif dengan ain, begitu Pak. Oke, itu dibutuhkan berapa lama waktu itu untuk belajar dengan menggunakan itu? Kalau untuk menggunakan metode tilawati sendiri itu terdiri dari 6 jilid. Nah, untuk setiap jilidnya itu memakan waktu selama 3 bulan. 3 bulan setiap jilidnya. Iya. Oke. Itu ada diceritakan di sini. Ada. Bagaimana caranya kamu menguji validitas informasi itu, validitas data yang disampaikan tadi oleh santri-santri itu, bahwa itu memang betul-betul valid? Apa yang kamu lakukan? Baik. Jadi saya menggunakan teknik triangulasi tadi itu berdasarkan dari triangulasi dengan sumber data. Jadi selain saya bertanya kepada santri, saya juga bertanya kepada gurunya. Kemudian berdasarkan juga dengan metode itu saya menggunakan, selain wawancara itu saya menggunakan dokumentasi. Nah, untuk hasil dari pembelajarannya itu mereka ada lembar evaluasi hasil. Untuk contoh lembar evaluasi hasilnya itu terlampir. Dari hasil wawancara ketika dikonfir ke guru dan hasil observasi, ada saling menguatkan atau seperti apa? Iya, saling menguatkan karena dari yang saya tanyakan memang benar, itu dari gurunya saat santri masuk itu masih payah katanya dalam membaca Al-Quran, itu masih salah-salah dalam penyebutan huruf. Oke, terakhir. Kamu di sini ada beberapa bahasan dalam penyajian data ya, mulai dari paparan sampai pada pembahasan. Apa bedanya paparan data yang kamu dapatkan di situ atau yang kamu sajikan di sini dengan sajian data dan pembahasan? Apa bedanya itu? Jadi untuk paparan hasil penelitian itu ada 3. Yang pertama mengenai deskripsi data penelitian, itu berisi tentang hasil-hasil data yang saya temukan selama penelitian. Kemudian untuk temuan penelitian itu data juga yang saya temukan, tetapi masih berkaitan dengan pembelajaran di Taman Pendidikan Al-Quran, tapi tidak spesifik dalam penelitian saya mengenai metode tilawati di Taman Pendidikan Al-Quran Masjid Imam Kandung. Kemudian untuk pembahasan di situ saya menjelaskan mengenai hasil temuan, hasil penelitian itu saya jelaskan mengenai saya jelaskan kembali. Kemudian berdasarkan dengan teori-teori yang saya gunakan itu saya taruh di pembahasan apakah memiliki perbedaan ataupun persamaan. Nah, itu yang saya lihat kurang ya di analisis kamu itu kurang di pembahasan. Seharusnya di situ ada penajaman. Ya, jadi tidak hanya sekedar mengulang apa yang sudah dituliskan di bagian-bagian terdahulu, baik di paparan data ataupun temuan penelitian. Nah, harusnya di bagian pembahasan itu masuk sudah analisis kamu di situ, baik secara teoritis ataupun data itu yang dianalisis. Nah, ini yang kurang tajam saya lihat ya. Nah, makanya saya tanya tadi, kenapa apa sih
perbedaan mendasar antara pembahasan dengan penyajian data atau temuan. Jadi seharusnya tidak perlu lagi diulang di sini, kan sudah diceritakan di depan, ya kan? Di deskripsi sudah, di temuan sudah, tapi di sini ada pengulangan lagi. Jadi mestinya tidak perlu seperti itu. Ya, cukup mungkin penggalan-penggalan data itu yang kamu jelaskan, kamu analisis, kemudian baik secara teoritis ataupun hasil tafsiran kamu terhadap data-data itu. Jadi disitulah fungsi peneliti. Jadi peneliti itu bukan atau tidak sama dengan pembaca berita atau wartawan yang hanya menyajikan informasi begitu saja, menarasikan begitu saja. Tetapi tugas kamu sebagai peneliti harus lebih mendalam dari itu. Kamu harus mampu untuk memberikan interpretasi atau bahkan mungkin ada kritik terhadap data-data itu, gitu. Itu seperti apa? Nah, itu mestinya di situ, ya. Nah, itu mungkin nanti yang perlu ditambahkan di situ. Saya kira itu sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada pemilih dua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan dan tangan untuk bisa melaksanakan tugas kita paling mewujud. Yang saya hormati Ketua Sidang, Boleh dimakan. Itu bagus sekali kan? Kemudian Bagus. pembimbing Colok-colok di sini. Pak Abdulilham dan sesama tim pengundi Bapak Sandi PD, Saudari Fadilah. Ini judul implementasi penerapan metode tilawah. Sejak kapan diterapkan ini? Ya, ya, Itu sejak tahun 2019. 2019. Penelitian Anda Penelitian saya mulai tahun 2020. Saya mau konfirmasi ke Anda menyangkut tentang ini ya, lagi-lagi sepertinya setiap ada metode yang muncul selalu dalam tanda petik menjelek-jelekkan metode yang awal. Ketika Anda paparkan data menyangkut tentang histori Taman Pendidikan Al-Quran, mulai dari tahun 2006 mereka memakai metode Iqra. Kemudian entah apa yang salah di sana, kemudian digantikan dengan metode Rakifah. Kemudian entah apa yang salah, tiba-tiba diganti dengan metode Tilawati. Nah, ini yang tidak tergambar di sini. Sepertinya jurus Tilawati itu mumpuni. Tadi Pak Dr. Sari mempertanyakan menyangkut tentang contoh tadi. Nah, sepanjang yang saya tahu, tadi katanya metode Iqra tidak ada lagunya. Itu saya bantah itu.
Lantaran saya mulai dari 99, kebetulan saya pernah ikut 2 kali pelatihan itu, dan pelatihnya memang narasumber pengarang buku itu, As'ad Humam, dan almarhum Pak Kiai Rizali sebagai timnya di sini. Nah, itu memberikan pelatihan kepada kami selama 4 hari di Masjid Rahmatiani yang sekarang itu. Nah, di situ ada 2 lagu untuk makharijul huruf. Dan apa tadi yang ditanyakan oleh Pak Dr. Sahari tentang metode tilawati di jilid pertama itu belum tergambar di situ. Di tilawati itu nanti pada jilid 4 ke atas. Antara kalau masih 1 atau 2 huruf itu susah untuk mendeteksi metode tilawati dengan melakukan lagu ros. Jadi bacaan mulai dari jilid 1, 2, 3 itu sama dengan model cara pembacanya dengan metode Iqra. Memang masing-masing yang awalnya metode Iqra itu, jadi penyajian, kebetulan saya pelakunya, penyajian itu diawali dengan makharijul huruf dulu, dan itu dilakukan. Contohnya begini, ada 2 lagu, A, I, U, A. Nah, lagu yang kedua lebih menarik lagi, lebih ke tilawati. Al-Dini. Awwali a'na wa minal mu'nimu a i hi aun wa auna a i u. Itu huruf alif. Nah, kalau huruf ba, babau wali bababna wa minal mubni mubaba aba abiba. Itu Iqra. Huruf ta, asa ata atita. Nah, itu sudah ada lagu. Maka tadi pemujizat Pak Dr. Sari menyatakan, Anda sampaikan bahwa metode Iqra tidak ada lagu, ada. Yang saya pertegas ketika ini yang sesungguhnya ingin saya mencari itu, kenapa anak usia dini, dalam hal ini umur 5-6 tahun, ketika diperkenankan dengan metode tilawah, banyak yang harus dia ingat. Yang pertama hurufnya, kemudian tata letak antar huruf yang satu dengan huruf yang lain, kemudian ada tajwidnya, dan terakhir ada lagunya. Makanya pusing itu. Sedangkan di metode Iqra saja, metode Iqra yang selama saya praktekkan itu hanya setahun sudah bisa baca Al-Quran. Nah, saya lihat di sini di 1 jilid itu 3 bulan kali 6 berarti 1,5 tahun. Lama sekali. Nah, pertemuan yang kebetulan di Polda itu masjidnya, di Masjid ya, di Polda sama hadir semua. Nah, itu di sana 1 minggu 3 kali. Saya pakai tutor modelnya. Jadi ada beberapa orang yang ketika saya memberikan itu dan mereka cepat paham, umpamanya Iqra 1, a ba ba ba. Nah, tadi Anda sampaikan di jilid 1 yang tilawati sama. Kemudian beralih ke jilid berikut, sudah ada penyambungan. Jadi
ketika santri dibekali dengan bacaan, nah kemudian dia bahkan di metode Iqra itu tidak secara langsung disampaikan ini makhrajul hurufnya begini, dia diterangkan seperti itu. Saya selaku gurunya mencontoh saja. Ada qalqalah sugro, ada kubro. Nah, jadi izhar, idgham, itu bilaguna, kemudian ikhfa, itu saya lafazkan, mereka ikuti, tapi saya tidak menyebutkan itu bahwa ini huruf-huruf yang dikategorikan sebagai izhar, ikhfa, idgham bilaguna, itu saya tidak menyebutkan itu. Nah, mereka mengikuti. Sampai ibu-ibu, kebetulan dari sana ibu-ibu polisi yang mualaf banyak. Nah, cuma kendala saya di sana itu saya mempraktikkan ketika menyebutkan makharijul huruf tentang huruf H dengan H dan dal. Kebetulan mereka di kompleks itu banyak orang Jawa yang modok, ketika saya sampaikan dal. Jadi dialek itu yang membuat saya sulit. Dal. Sudah ada semua ya, begitu dia nama. Ini nah ini yang saya ingin lihat, apakah ketika awalnya metode Iqra kemudian dilanjutkan dengan tidak jelas juga alasannya kenapa, kemudian Sakifah, metode Sakifah itu entah bagaimana modelnya, kemudian tiba-tiba ada muncul tilawat. Nah, sebentar kalau ada kemarin yang Aisar lagi muncul kemarin. Jadi semestinya ketika memaparkan atau kembalikan dengan metode-metode itu harus memperjelas di mana titik temunya, di mana titik unggulnya. Ini yang perlu digambarkan ini. Jangan sampai terkesan menjelek-jelekkan yang metode yang dan membela-bela pernah ada. Nah, seakan-akan metodenya yang mumpuni. Dan apakah mereka juga santri yang kemudian melanjutkan dengan metode tilawati yang dulunya mereka dapat metode Iqra, kemudian dapat metode Sakifah, itu harus diperjelas. Kemudian masih ada beberapa lembaran-lembaran yang semestinya ditaruh footnote, kemudian itu dilupakan. Contoh di halaman 3 tentang KMA, Komisi Agama, tidak ada footnote-nya. Kemudian di dalam halaman 72 lagi-lagi ini alasan yang Anda paparkan di sini menyangkut tentang metode tilawati, kemudian di sini Anda menyebutkan menjadi kekurangan dalam proses pembelajaran karena santri yang terkesan menghafal bacaan tilawati. Nah, ini kan ketika mereka dengan metode imla'iyah yang dibacakan seperti imla, nah, akhirnya terkesan mereka menghafal, padahal suruh baca, lihat. Yang paling terakhir
waktu seminar hasil, saya mau tanya ke Anda, apakah Anda sempat menghubungi Pak Ustadz Rashid? Hah? Kalau untuk menghubungi terakhir itu tidak, karena Kenapa? berdasarkan diskusi dengan pembimbing nantinya pembahasan akan melebar dan untuk penelitian saya sendiri itu berfokus pada TPA Masjid Nurul Iman. Iya, lokasinya itu di TPA. Yang jadi pokok persoalan itu kan tilawatinya. Nah, yang mempopulerkan tilawati di Sulawesi Utara itu Pak Rashid. Makanya itu yang saya ingin tanya supaya jelas. Persoalan mau panjang lebar itu kan kalau Anda muat. Kalau Anda tidak muat kan enggak. Minimal Anda tahu informasi utama itu tentang metode tilawati. Sama halnya ketika saya mendapatkan metode Iqra yang langsung dari pengarangnya Asad Umar. Supaya data itu lebih valid, Anda kuasai itu. Mungkin ada kekurangan di sana, Anda bisa menyampaikan saran itu di skripsi dengan mencari narasumber yang valid. Antara Pak Rashid itu yang hampir setiap hari dia mau mensosialisasikan menyangkut tentang metode tilawati ketika dia khutbah, ketika dia ceramah. Jadi itu catatan buat Anda ya. Saya usahakan ada, kalau ada saya tanda tangan. Oke? Saya kira ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada pembimbing. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Ketua Sidang, Bu Dr. Nurhayati, MPDI yang terpelajar, yang suka belajar, dan tidak malas belajar. Yang kami hormati penguji 1 Bapak Dr. Sahari, MPDI. Yang kami hormati penguji 2 Bapak Ismail Kak Usman, MPDI. Kerabat Dila, adik kakak, adik. Yang tua mana? Yang ini atau yang itu? Oh, yang kecil. Oke. Sudah kelas berapa, Dek? Di mana? Mau lanjut kuliah di sini ya? Kayaknya. Ya, bukan kayaknya lah. Insya Allah ngambil prodi PAI, melanjutkan perjuangan kakak, metode tilawati. Oke, dan selamat buat Fadila Ain Abdullah yang telah sampai pada tahap ini, dan di mana tahap ini menjadi sebuah pencapaian tertinggi dalam karir seorang mahasiswa ya. Dan semoga bisa berbahagia setelah ini. Tadi penguji 1 dan penguji 2 sudah menyampaikan beberapa masukan ataupun pertanyaan terkait penelitian ini, dan saya pikir sudah lebih dari cukup. Kira-kira saya mau bertanya atau enggak? Saran? Kalau saya kasih saran biasanya ada 50-an lebih kira-kira. Tapi saya penasaran begini Dila. Ini metode tilawati. Syarat utama menjadi guru metode tilawati apa? Kalau di TPA, Ya di TPA lah, TPA. kalau di
TPA TPA Nurul Iman Kang Pandu. Apa syarat? Kalau di TPA Masjid Nurul Iman Pandu itu untuk menjadi guru metode tilawati itu dari melalui tes baca oleh Dewan Menakis dari pengelola TPA Binaan Indramanani. Itu syarat utama. Kemudian- Tes baca. Syarat kedua? Kemudian mengikuti micro teaching itu melihat proses pembelajaran secara langsung Yes. selama 1 Yes. bulan. Syarat ketiga? Syarat ketiga hanya 2 itu. Oh, hanya 2 itu. Ya, untuk syaratnya. Kemudian untuk gurunya sendiri itu selama proses pembelajaran tetap ada pelatihan selama 2 minggu sekali itu program pelatihan. Tetap ada pelatihan. Dan untuk 1 bulan sekali itu ada pelatihan tahsin. Saya pikir syarat utamanya adalah suaranya bagus. Karena tilawati ini saya baca di hasil penelitian kamu ini, itu salah satu kendalanya adalah santri sulit mengikuti nada ya. Kalau suaranya jelek gimana? Bisa jadi guru di situ? Hah? Melalui tes dulu. Kalau Ya kan misalnya tadi tidak- kamu bilang tesnya hanya tes baca dengan tes micro teaching. Di situ nggak ada tes suara atau tes mic. Nggak ada kan? Iya. Ya berarti kalau pertanyaan saya, kalau suaranya jelek, nggak bisa lolos dong. Iya. Karena metode ini kan salah satu aspek terpenting adalah nada ya. Iya. Suara dan lagu. Jadi kasihan dong yang bacaannya bagus tapi suaranya jelek, bisa lolos. Jadi gimana itu kira-kira menurut kamu sebagai seorang peneliti metode ini? Kamu tidak kritik itu di sini? Kalau menurut saya pribadi itu misalnya suara gurunya yang jelek, tetapi mahir dalam membaca Al-Quran menggunakan metode tilawati itu bisa. Akan tetapi disesuaikan lagi dengan Enggak, pengelola kalau TPA. gurunya suaranya jelek, meskipun dia bagus, jadi siswa itu jadi tidak fokus. Malah mereka saling bisik-berbisik, ini ibu fals sekali, mau paksa. Ya toh? Jadi seharusnya di syarat utama itu ada memiliki suara bagus, seharusnya ya. Karena tadi tidak bisa dipisahkan antara nada dan teknik di sini. Ya kasihan, dan ada ya seperti itu. Jadi meskipun cara bacanya bagus, dia nadanya jelek, memang fals. Ya dari kodrati sudah fals, nggak bisa dipaksa lagi. Ya contoh tadi Ustaz, ada yang medok-medok gitu kan nggak cocok kalau pakai metode tilawati, pasti santrinya akan tertawa. Sehingga nggak fokus lagi mereka belajar. Nah itu mungkin dipertanyakan lah untuk pengelola TPQ yang menggunakan metode ini. Kenapa nggak dimasukkan syarat itu? Seharusnya kan ada syarat. Syarat menjadi guru TPQ. Syarat wajib malah itu. Syarat wajib. Karena meskipun bacanya bagus, kalau nadanya jelek, suaranya jelek, nggak bisa diterima. Itu saya pikir perlu dianalisis ya. Jadi nanti kamu sebagai evaluasi kamu sebagai peneliti ini. Gitu juga sebaliknya, santri yang suaranya jelek nggak bisa ikut metode ini, ya kan? Karena saya baca di kekurangannya banyak santri yang ngeles, artinya akhirnya mereka bilang saya tidak tahu karena minder suara mereka sulit menghafalkan nadanya, kan begitu, menyerah akhirnya. Kira-kira dari 100 berapa ini? 100 lebih santri ya kan? Berapa banyak yang keluar? Sempat ditanyakan nggak? Yang menyerah karena keadaan? Kalau keluar tidak. Nggak ada. Berarti semua masih bertahan. Itu tidak mendapatkan. Oh, tidak ditanya. Iya. Ya barangkali yang keluar banyak karena menyerah dengan kondisi yang ada, sulit untuk mengikuti metode ini. Oke, berikutnya tadi saya mendengar IPRA punya kurikulum sendiri. Iya. Kurikulum dalam bentuk apa itu? Pembelajaran di taman pendidikan
Pembelajaran di taman. Emangnya ada cara khusus mereka dalam pembelajaran? Itu kalau konsepnya itu pembukaan, kemudian proses pelaksanaan membaca tilawati, kemudian istirahat, sholat berjamaah, dan penutup. Nah, Itu tertulis nggak kurikulumnya? Ada. kurikulum ada terlampir. Ada bukunya itu kurikulumnya? Iya, terlampir. Hah? Terlampir. Saya pikir mereka punya metode, mereka menemukan metode sendiri. Saya pikir seperti itu. Kalau cuma hanya sekedar pembukaan, ada istirahatnya, ya semua TPQ juga gitu. Emangnya ada TPQ yang pingsan dulu baru berhenti gurunya? Semua sih pingsan dulu. Udah sambung bu. Ayo kita sudahi saja pertemuan ini. Kan enggak, tetap ada istirahatnya, ya kan? Itu normal dalam pembelajaran. Ada pembukaan, ada istirahat. Nggak harus diklaim sebagai kurikulum. Saya pikir ada kurikulum memang khusus, ya, khusus termasuk juga metodologi, metode mengajarnya khusus dirancang oleh anak-anak IPRA. Enggak ya? Padahal kalau ada, saya pikir itu bisa jadi rekomendasi kamu untuk peneliti selanjutnya, meneliti kurikulumnya. Itu bukan kurikulum, saya pikir cuman tata tertib atau aturan yang berlaku di TPQ sana. Ya. Karena ketika membahas akan kurikulum itu ada konsekuensinya ya, perlu dipertanggungjawabkan. Ya, mungkin istilah dari mereka memang kurikulum ya. Ini dikoreksi lah, diperbaiki, nanti diberikan saran kepada pengelolanya. Ada berapa TPQ sekarang yang milik IPRA? Yang TPA binaan IPRA itu ada 4. 4. Di Pandu ada berapa? Di Pandu 1, Tema Asing 1, Cempaka 1, Bengkol 1. Ini gurunya ada berapa kalau yang di sini? Kalau yang di TPA Mesin Nurul Iman Pandu, guru ada 5, santrinya 100. 107. Efektifnya metode ini berapa? Rasionya berapa? 15. Secara teori begitu. Iya, Satu guru 15. udah cukup enggak itu? Mereka melebihi batas. Lebih batas. Nah, itu masukkan juga ya. Sehingga ada efektif ya. Karena salah satu kekurangannya kan nunggu antrian itu kan. Iya, untuk baca simak. Baca simak ya lama ya, karena jumlah rasionya nggak berimbang ya. Oke, sebagus apapun ya memang tidak efektif. Terus solusinya apa kira-kira dari sana? Sudah pernah kamu pertanyakan? Belum. Kalau misalnya itu ada di jilid 1, itu di jilid 1 sudah ada sekitaran 50-an. Nah, itu sudah dibagi menjadi 2 kelas. Sudah pernah menerapkan berapa metode di situ selain tilawati? 2. 2. IPA dengan IPRO. Oke, tadi saya baca juga di sini harus ada pelatihan khusus bagi guru ya. Itu yang latih internal mereka atau ada ngundang pakarnya? Kalau dalam pengelola TPA itu untuk pelatihan, program pelatihan gurunya itu dari Dewan Menagis pengelola TPA sendiri. Internal mereka ya. Tadi ada nama yang disebutkan oleh Ustadz. Itu barangkali bisa direkomendasikan kepada pengurusnya, bisa diundang. Kemudian dibuat pelatihan, karena metode itu kan butuh pelatihan dari penemu metode tersebut. Kalau tidak, ya nggak bisa efektif, artinya nggak bisa berjalan sesuai dengan metode yang ada. Kita ini kan di Manado didominasi oleh metode Iqra, tapi sangat jarang gurunya mengikuti pelatihan khusus metode Iqra, kan jarang. Coba disurvei kalau nggak percaya. Sehingga tidak efektif metode itu. Akhirnya orang mengklaim, aduh, Iqra ini lama, harus ada 6 jilid lah segala macam. Saya pikir kalau ada pelatihan khusus tidak seperti itu ya. Ya, mungkin bisa dimasukkan juga untuk Ustadz Faisal ya, karena beliau yang bertanggung jawab. Semoga Ustadz Faisal nonton YouTube ini. Kalau nonton ya tolonglah Ustadz ya, nanti dikembangkan lagi, diperlebar lagi, ekspansi wilayah pembelajarannya
pelatihannya, gurunya. Ya rata-rata masuk IAIN? Enggak. Yang ngajar di sini? Enggak. Ya baik. Hah? Dosen yang mengajar Siapa? kita Fajrin Jafar. Oh, ngajar. Ngajar di Pandu ini. Iya, tapi bukan di Cempaka. Cempaka. Oh, berarti jago metode tilawati dong. Mereka baru menerapkan. Baru mau menerapkan. Ya bagus juga. Jadi metode tilawati ini salah satu metode yang dikembangkan ya. Tapi yang sampai nanti gini, terbawa-bawa karena sudah terbiasa dengan nada, akhirnya baca cerita yang pertama terbawa-bawa. Kiapa ngana aga. Ya saran saya harus fokus ke makhrajatul huruf. Itu yang penting. Ya. Kita nggak diperintahkan untuk membaca sesuai dengan nada, tapi sesuai dengan tartil ya, makhrajatul huruf. Itu yang harus ditekankan. Jadi sehingga suara-suara jelek tidak harus minder. Oke baik, sekali lagi selamat buat saudari Fadila Ain Abdullah. Sampaikan kabar gembira ini kepada halayak ramai. Sampaikan kepada sanak family. Mobil khusus untuk orang tuanya. Kenapa nggak ikut, nggak datang? Hah? Kalau apa, dia bilang apa, biar nanti doa aja dari rumah. Biar Ju nanti doa dari rumah. Memang nggak sengaja nggak datang. Oh ya. Cuman ada minta video dari adik. Oh iya. Nanti kasihlah ini link YouTube ke CV. Terus CV nonton dulu CV. Ini saya dari pembimbing 2 mengamanahkan untuk nonton ya. Supaya menyaksikan, maksud saya supaya menyaksikan perjuangan anaknya di detik-detik terakhir ya. Ya karena tidak semua orang bisa duduk di tempat ini, dan itu yang harus disyukuri oleh semua orang tua yang ada. Di mana mereka telah berjuang ya dengan keringat mereka untuk menyekolahkan anaknya dan menyaksikan bagaimana mereka berjuang. Itu bagian dari pengobat rasa perjuangan, rasa lelah ya. Kadang-kadang kan orang misalnya sebagai seorang suami yang capek nyari nafkah di luar, ketika pulang lihat anak-anak kan tiba-tiba hilang rasa lelah. Itu kan ada kebahagiaan tersendiri. Ya enggak apa-apa menangis ya. Silakan menangis. Yang penting tidak larut dalam kesedihan. Baik, terima kasih. Semoga Allah memberkahi. Setelah ini mau ngajar di mana, Dila? Kalau sekarang itu sudah mengajar di RA Al-Kausar. Di mana itu? Di Loreng. Loreng. RA, ya berarti salah prodi. Salah prodi. Kalau menurut aturan salah prodi. Ini menunjukkan bahwa prodi PAI bisa di segala tempat, segala bidang, segala ruang, segala waktu. Ya, prodi PAI the best. Tapi sayangnya kita nggak boleh meneliti di TK, itu sayang sekali ya. Itu salah satu bentuk kemunduran dari ilmu ya. Baik, terima kasih. Semoga Dila bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dan semoga segera menikah, itu yang penting. Itu yang penting ya, supaya ada perkawinan keilmuan. Ikut bahasanya teman saya, perkawinan keilmuan. Lahirlah sebuah generasi emas, gitu ya. Baik, calon dan mau pergi kuliah S2 dulu di Amerika. Oke, terima kasih. Kami kembalikan kepada ketua sidang yang terpelajar. Terima kasih Pak Abrari Ilham selaku pembimbing 2 ya. Fadilah,
Jadwal di sana anak-anak mengaji hari apa? TPA itu jadwal pembelajaran dari hari Senin sampai hari Kamis. Jam? Jam 15.45 sampai 17.45. Tiap hari. Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis. Nggak ada kategori umur sampai sekian dia masuk hari jam begini. Tidak umumnya untuk jamnya sama sih. Sama semua. Jadi yang 107 itu 107 juga hadir di sekolah. Iya, tetapi untuk ruangannya berbeda-beda setiap shift. Ruangan yang berbeda-beda. Ada fotonya di sini. Nah, itu di setiap ruangan yang berbeda. Oh, ada ruangannya ya setiap, bukan di rumah ya, ada ruangan tersendiri ya. Iya. Di rumah no itu. Enggak di rumah, bukan di kelas tuh. Oh, di Iya. rumah ini Rumah itu. Cuma sudah Iya, itu sekat rumah tapi sudah dicari. sekat sudah ruangan di toh. sekat. Iya, setiap Saya kira seperti ruang sekolah begitu. Ruang apa? dua yang kayak kelas. Yang tiga kayak ruangan. Yang tidak dipilah-pilah bahwa umur Oh. 5 sampai sekian berapa orang atau sama semua itu kan tidak ada di sini diuraikan toh. Iya. Kalau Di jilid 1 umur sekian sampai sekian orang. Ada nggak? tidak diuraikan, tapi untuk itu ada tilawati PAUD. Nah, itu dari umur 7 ke bawah. 7 ke bawah. Ya. Nah, yang mana lebih banyak di situ umur sampai berapa? Di situ Dewasa ada? tidak, hanya umuran SD sampai kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ya, yang itu yang harus diklasifikasi sebenarnya bahwa umur ya umur sekian sampai sekian, laki-laki sekian, jumlah sekian itu supaya ada nampak dari 100 berapa? 107. Ya, saudara kan cuma sebut bahwa 107 tapi klasifikasinya itu ya. Umur sekian sampai sekian enggak muncul itu dia secara umum ya, saudara jelaskan supaya dapat lihat bahwa mana yang lebih banyak laki-laki atau perempuan. Perempuan. Oh, perempuan yang masih lebih banyak. Iya. Jadi sampai kelas 2 SMP, yang kelas 2 SMP itu banyak, ada sekitar berapa orang? Hanya sekitaran 10 orang. 10 orang, cuma sekitar dirai-rai begitu kan, karena saudara enggak sebutkan di situ. Seharusnya saudara data itu ada karena implementasi tilawah toh sekian kemampuan membaca yang tahapannya tadi yang pertama mulai dari tahapan pertama jilid 1 umur sekian kan pasti dia bertahap kan atau semua jilid 1 ya enggak kan ada tahapannya bahwa di jilid 1 sekian orang atau umur 6 sampai 10 tahun nih sekian orang, tapi sini kan enggak ada kan, enggak ada data Dari umur tidak. enggak ada kan datanya itu orang-orangnya itu ya Kalau data Sece- santrinya secara keseluruhan. iya, Data santri ada di mana? terlampir di Oh, di belakang. Iya. Oh, yang ini ya secara keseluruhan ya. Iya. Nama-namanya. Oh, itu yang di copy. Oke, saya kira begitu. Atau masih ada? Ustaz? Pertanyaan? Komisi 2? Ya, Pernyataan. pernyataan. Ya, diskusi. Saya persilakan kepada sekretaris sidang untuk membacakan hasil ujian skripsi dan proposal hasil dan skripsi hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Ketua Sidang yang mulia Bu Dr. Nur Hayati MPDI.
kami dari selaku sekretaris sidang akan membacakan berita acara ujian skripsi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 1 November 2022, pukul 10.00 sampai dengan 12.00 WITA, bertempat di ruang ujian Munakosyah FTIK, status mahasiswa single. Sunan tim penguji, yang pertama Ketua Sidang Bapak Dr. Rifai Bolotio MPD, digantikan oleh Ibu Dr. Nurhayati MPDI, telah bertanda tangan dan memberikan nilai. Sekretaris Sidang Abrar Ilham telah bertanda tangan dan memberikan nilai. Penguji 1 Bapak Dr. Sahari MPDI telah bertanda tangan dan memberikan nilai. Penguji 2 Bapak Ismail Kausman MPDI telah bertanda tangan dan memberikan nilai. Identitas mahasiswa yang diuji: nama Fadila Ain Abdullah, NIM 1823023, program studi pendidikan agama Islam semester 9, judul skripsi implementasi metode tilawati dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di Taman Pendidikan Al-Quran Masjid Nurul Iman Pandu. Keputusan sidang: skripsi dinyatakan lulus dengan perbaikan dengan akumulatif nilai dari ujian proposal, seminar hasil, dan skripsi adalah 96,5 atau mendapatkan predikat A. Manado, 1 November 2022. Ketua Sidang Bu Dr. Nurhayati MPDI telah bertanda tangan. Di sini ada surat pernyataan, silakan diambil dan dibaca. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya, nama Fadilah Ain Abdullah, NIM 1823023, program studi pendidikan agama Islam, judul skripsi implementasi metode tilawati dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di Taman Pendidikan Al-Quran Masjid Nurul Iman Pandu, yang telah melakukan ujian skripsi pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 jam 10 sampai 12 WITA di ruang ujian 1E025 lantai 2, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya bersedia dan sanggup untuk melakukan revisi skripsi terhitung mulai tanggal 1 November 2022 sampai dengan 1 Desember 2022. Apabila saya tidak dapat menyelesaikan revisi skripsi pada waktu yang telah ditentukan, maka saya siap menerima keputusan bahwa ujian skripsi saya dibatalkan dan melakukan skripsi ulang. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Manado, 1 November 2022, tertanda Fadilah Ain Abdullah, NIM 1823023, mengetahui pembimbing 1 Dr. Rifai Bolotio MPD yang diwakili oleh Bunda Dr. Anda Nurhayati MPDI, tertanda. Pembimbing 2 Bapak Abrari Ilham MPD, tertanda. Penguji 1 Bapak Dr. Sahari MPDI, tertanda. Penguji 2 Bapak Ismail K. Usman MPDI, tertanda. Ya, baik, terima kasih kepada Fadilah telah membacakan surat pernyataan. Jadi tidak boleh lebih dari 1 bulan. Dan tanggal 8 ada yudisium. Kalau bisa segera direvisi dan dipenuhi berkas-berkasnya, insya Allah bisa mengikuti yudisium di tanggal 8. Kalau tidak bisa, berarti nggak bisa ikut wisuda di tahun ini. Ya. Jadi setelah ini langsung diperbaiki karena tidak banyak ya perubahan.
sehingga lebih mudah lah untuk melakukan revisi lebih cepat dan lebih awal. Baik, terima kasih, kami kembalikan kepada Ketua Sidang. Ya, terima kasih Sekretaris sudah membacakan. Selamat ya, Nahda Fadila Ain Abdullah ya, selaku Ketua Prodi atau pimpinan sidang meminta kesediaan untuk memberikan kesan-kesan sedikit. Ya, Pak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya didawat untuk memberikan pesan-pesan. Yang pertama, kami selaku tim dosen di Fakultas Tarbiyah tentu ada hal-hal yang kurang berkenan yang Anda hadapi selaku mahasiswa dari ketika masuk sampai selesai pada ujian skripsi. Kami selaku manusia biasa punya hilaf dan salah. Selanjutnya, bagi Anda sebagai alumni, tentu harapan kami selaku Sivitas Akademika IAIN Manado membawa nama besar kampus. Sebab apa yang Anda temui dan Anda lakukan setelah selesai ini banyak pekerjaan yang harus Anda hadapi, maka jagalah alma mater itu dan tunjukkan bahwa kamu sebagai alumni mampu beradaptasi di masyarakat dengan bekal ilmu yang Anda dapatkan di kampus ini. Untuk itu perlu Anda cermati bahwa ke depan banyak hal yang perlu Anda hadapi. Ucapan terima kasih Anda akan sampaikan kepada orang tua. Orang tua tidak hadir. Kenal semeninggal. Siapa yang sudah meninggal? Bapak. Bapak tidak sempat hadir. Jadi silakan Anda memberikan ucapan terima kasih kepada orang tua yang telah membimbing dan membiayai sehingga Anda selesai tepat waktu atau lewat waktu. Lewat 2 bulan. Masa Tepat pada waktunya. tepat pada waktunya, lulus tepat pada waktunya, bukan tepat waktu. Dan tepat waktunya. Jadi inilah beberapa hal yang perlu Anda cermati kemudian implementasikan dalam kehidupan Anda di masyarakat. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan duduk, Fadila. Selesainya pesan-pesan akademik, maka selesai pula pelaksanaan ujian munakasah atas nama Fadila Ain Abdullah NIM 1823023. Alhamdulillah, telah kita tutup pelaksanaan ujian munakasah dan sama-sama melafazkan hamdalah. Khusus untuk penguji dan pembimbing
kasihan Yang kau potong? Yang tiga ya. 1, 2, 3. Gaya terakhir. Gaya bebas. 1, 2, 3.